Padahal kondisinya beda nih sekarang. Apa yang berhasil dulu belum tentu berhasil sekarang. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel yang membahas tentang dunia leadership dan coaching dalam dunia leadership coaching. Teman-teman, dimanapun berada selalu prokes ya, biar jaga kesehatan dan teman-teman sehat-sehat selalu. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas nih gimana meningkatkan omset buat pebisnis di era pandemi. Wow, ini menarik banget nih topiknya nih ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, saat ini sudah ada bersama dengan saya, Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adit. Halo Bu, Kak Ana. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya Kak ya? Sehat. Ceria banget nih Kak Adit. Ya, ceria lah. Habis booster ya Kak? Sudah mulai booster ya? Sudah ya? Udah bau-bau masakan kayaknya kita nih ya Kak Adit. Iya, waduh ini udah jam-jamnya nih Kak Adit ya. dapur udah ngebul. Dapur udah ngebul. Ya ini Kak Adit, kita mau bahas ini nih Kak Adit, buat pebisnis nih. Nah sepertinya menarik banget nih topik kita nih Kak Adit. Nah gimana sih coaching ini membantu meningkatkan omset buat para pebisnis di era pandemi ini? Wah, era pandemi. Iya. Apa ya pandemi itu apa ya Kak Adit ya? Pandemi ya, jadi pandemi itu Pan dan demi. Jadi sekarang eranya COVID-19 ya. Iya. Udah ke Omikron pula gitu kan. Udah tahap keberapa tuh? Ya tahap. Sebetulnya ada nggak ada yang Omikron juga ada nggak ada COVID ya tetap bisnis ini harus inovatif terus sih kan. Ya setuju Kak Adit. Ya. Dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ya karena COVID juga sih dibantu dengan COVID juga jadi teknologi digital malah makin cepat terpaksa berkembang gitu ya dengan betul. lebih cepat gitu. Yang mungkin yang tadinya kita sebelum-sebelumnya nggak begitu pakai Zoom ya mau nggak mau kita harus belajar Zoom gitu ya. Jadi sekarang bukan hanya lagi sekedar Zoom, tapi bagaimana kita bisa tampil lebih bagus lagi gitu ya dalam Kak Zoom ya? itu. Dalam Zoom itu. Bagaimana cara jualan secara online gitu kan. Bagaimana ini itu iya. udah masuk tuh semua gitu kan. Nah gitu. Nah, coaching bagaimana meningkatkan omset gitu ya. Oke, dalam berbisnis pasti butuh ide-ide gitu kan. Pastinya ya. Butuh ide-ide ilmu lah gitu, dan dari ilmu itu bisa menurunkan ide-ide. Ya. Nah, ilmu ini dapat dari mana? Macam-macam nih. Kalau UKM itu belajar gitu kan. Ya. Belajar itu dari buku bisa, video. Ya, dari YouTube bisa gitu ya. Kalau yang mau seperti lebih kita saat ini ya. gitu kan. Kalau mau yang lebih ini lagi, yang lebih kayak ada sentuhan manusianya, mereka bisa ada komunitas bisnis gitu ya. Nah, di situ ada pelatihan-pelatihannya. Jadi ikut pelatihan. Baik itu pelatihan yang mungkin yang masih yang karena level komunitas nggak mahal. Kalau dia mau belajar lagi yang lebih dalam lagi, ya ikut sekolah lagi kali atau pelatihan bisnis yang lebih berkualitas, yang lebih perlu investasi tinggi gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, bagus gitu ya, karena itu kan menambah ilmu dan skill ya, gitu, menambah ilmu dan skill. Dan kemudian dalam prakteknya nanti bagaimana mempraktekannya? Oh, ternyata mungkin perlu yang namanya mentor gitu kan. Yang mentor ini yang bisa membagikan pengalamannya selama dia menjalankan bisnis. Apakah ada hal-hal yang bisa dia ambil nih gitu kan dari orang yang belajar ini ya, dari pengalaman-pengalaman tersebut. Oke, good gitu. Itu juga bagus tuh. Mentor gitu. bisa dari mana aja ya Kak Adit ya? Ya tentu mentor yang berkaitan dengan bidang bisnisnya ya. Oh iya, jadi maksudnya dia bisnisnya bisnis mentor makanan, ya. mentornya mentor yang mungkin berhasil tapi bukan berhasil di bisnis makanan, berhasilnya di bisnis laundry kan beda. Mungkin laundry bonusnya makan apa sambil nunggu laundry. Ya bisa jadi sih, bisa jadi ya cross itu ya. Iya. Dia bisa mengadopsi hal-hal yang di luar dari bisnisnya out of the gitu box ya, out of the box ya bisa. Itu berarti men-trigger proses berpikir kreatifnya juga ya. Gitu. Ya ini kayak sekarang nih Kak Adit nih. Kayak kita kan perusahaan training, kita kan selama ini offline, terus kita kan juga online gitu ya. Kita bisa kolaborasi misalnya dengan butik office kantor gitu kan. Nah itu caranya apa ya, kita berikan misalnya training apa, pelatihan misalnya 1-2 jam kayak gitu.
Padahal itu kantor yang disewakan gitu kan. Betul. Tapi kita bisa kolaborasi gitu ya. Kayak gitu-gitu ya Kak Adit ya. Betul. Ini menarik nih yang cross tadi ya. Intinya adalah agar si pebisnis ini, pemilik usaha ini, pengusaha, pelaku usaha ini gitu ya, bisa menemukan ide-ide yang lebih inovatif dan lebih baru, fresh gitu ya. Karena kalau hanya mengandalkan dari training, itu kan ilmu yang ideal gitu kan. Yang memang harus idealnya diajarkan ke mereka. Urusan mereka menerapkannya itu perlu pemikiran lagi tuh. Iya, gitu kan. iya. Kalau mentor, ya kalau kita bisa mentor yang tadi ya, yang secara konvensional memberikan pengalaman, ya pengalaman, namanya juga pengalaman, berarti masa lalu. Iya, betul. Ya. Apa yang sudah dia pernah alami gitu kan? Padahal kondisinya beda nih sekarang. Apa yang berhasil dulu belum tentu berhasil sekarang. Karena kondisinya situasi lingkungannya, ekonominya, marketnya udah berbeda, tahunnya aja udah berbeda gitu ya. Iya, tahunnya udah pasti beda ini. Ya kan nggak mungkin kita sama persis gitu ya. Iya, betul. Tapi tetap itu berguna sebagai ini ya. Nah kemudian dari semua itu diolah, perlu ada pengolahan lagi yang sehingga bisa menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif. Itu istilah coaching. Jadi gitu pada ya. saat itu gitu ya. Dengan coaching itu men-trigger proses berpikir kreatifnya si pelaku usaha ini berdasarkan data-data informasi yang dia dapatkan dari buku, dari YouTube, dari mentornya, dari trainernya. Itu diolah lagi sehingga bisa menghasilkan ilmu ide-ide yang baru ya, yang lebih baru, yang lebih fresh dan lebih mungkin bisa inovatif gitu ya. Berdasarkan pengalaman ini. Walaupun ide-ide ini sebetulnya hasil modifikasi kan, hasil ini ya. Dari apa yang sudah didapatkan gitu. Ya, itulah coaching. Jadi coaching itu prosesnya adalah men-trigger proses berpikir kreatifnya klien gitu loh, berpikir awareness baru, mendapatkan awareness baru. Berarti di owner ini dia sudah ada sebenarnya ya, dia udah dapat dari buku, udah dapat informasi, udah dapat ada informasi database, banyak gitu kan. tinggal diolah lagi. Oke. Gitu. Diolah, jadi dengan bantuan coaching ini dia Betul. bisa, oh ya ada ide baru nih, kolaborasi apa nih, bikin apa gitu ya Kak Adit ya. Itu dengan coaching. Jadi ya masing-masing ada gunanya gitu kan. Jadi saya nggak mengatakan coaching itu yang terbaik, yang bisa mengobati segala masalah gitu ya. Jadi ya mengobati masalah untuk masalah gitu. Iya gitu kan. Jadi masing-masing ada gunanya, tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman butuhnya adalah pengalaman masa lalu yang memang udah berhasil, ya carilah mentor gitu loh. Kalau pengen ilmu dan skill baru, ya belajar, training atau sekolah lagi, baca buku. Kalau perlu teman yang bisa perlu pengolahan ide baru, yang harus baru, ya coaching gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jadi informasi yang dia dapatkan ini dia bisa ada punya pencerahan baru gitu ya, dengan coaching. Yes. Oke. Berarti ini saatnya buat teman-teman professional coach gitu ya Kak Adit ya? Iya. Jadi ya sekarang trainer, mentor akhirnya belajar coaching juga karena supaya bisa menambah portofolionya, kemampuannya dalam menservis kliennya. Setuju. Jadi bukan hanya sekedar training gitu ya Kak Adit ya, tapi dia juga mampu memberikan masukan, pencerahan. Yes, bisa mengcoaching mereka lah gitu. Bukan hanya sekedar mengajarkan gitu ya. Nah kalau untuk prosesnya sendiri tuh berapa lama ya Kak Adit ya? Kalau mengcoaching bisnis atau UKM, waduh, paling cepat saya 6 kali pertemuan. Ini saya bicara saya pribadi ya, karena memang nggak ada aturan saintifiknya yang secara umum dipakai sih. Berarti kita dengar pengalaman dari Kak Adit ya. 6 kali pertemuan sampai 24 kali pertemuan tuh. Kalau 24 kali pertemuan, waduh, berapa lama tuh Pak gitu kan? Ya kalau saya sebulan tuh 2 kali. Jadi kalau 24 kali pertemuan berarti berapa? Setahun kan? Gitu. Setahun 12 bulan, 12 kali dikali 2, 24. Tuh. Bisa nambah lagi bisa tahun depannya. Oke. Berarti pada saat tadi Kak Adit bilang kan nambah gitu ya. Itu pada saat kapan kira-kira kita terus membutuhkan coaching ini? Ketika ada goal baru lagi yang mau dicapai. Goal baru tentunya berhubungan dengan
bisnisnya. bisnis dia. Iya. Mungkin bisa dia mau kembangkan lagi bisnisnya gitu ya. Betul. Jadi goal itu kan selalu meningkat ya Hmm. dari tahun ke tahun. Nggak Mm-mm. mungkin goal itu menurun ya. Iya, iya. Target Contohnya seperti target gimana nih, penjual Kak aja Adit? meningkat Iya, gitu kan. betul. Kalau target benar ya, target kita tahu Ya, dari Nanti- target itu kan bisa dijadikan goal coaching kan. Oh, iya, 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 iya. Berarti itu bisa jadi goal juga ya. Iya. Hmm. Target apa sih bisnis ya Pak ya? Nggak jauh-jauh dari revenue, profit gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Pengembangan bisnis gitu kan. Karyawan gitu ya kayak gitu-gitu. Nah, itu kan setiap tahun nggak mungkin dia sama aja goalnya, bisa paling tidak dari si nominalnya meningkat gitu kan. Nah, itu kan perlu inovasi ide baru lagi kan. Nah, perlu coaching lagi deh gitu. Oh berarti nggak ada batasannya ya teman-teman, sampai memang dia menemukan satu bisnis baru. Jadi Yes. tetap akan dibutuhkan coaching di sini, gitu ya Kak Adit. Nah kalau apakah si business owner ini sendiri bisa menjadi seorang coach buat timnya juga gitu Kak Adit? Oh, Kalau- justru itu ya. mm. Ya idealnya ya atasannya lah ya sebagai pemimpin atau pemilik usahanya itu memiliki kemampuan coaching agar bisa mengcoaching timnya gitu ya. Dia sendiri di coaching oleh coach eksternal gitu kan. Iya, iya. Tapi dia sendiri harus coaching timnya gitu. Mm. Itu idealnya sebagai tugas sebagai seorang atasan yang mendevelop timnya gitu kan. Mm-mm. Jadi mau nggak mau mereka harus punya kemampuan coaching. Oh, berarti harus bisa juga ya. Iya. Supaya nih semuanya berkembang ya, sejalan gitu ya, Betul. Kak Adit ya. Ya bukan hanya pengusahanya aja yang berkembang, tapi juga timnya berkembang. Ujung-ujungnya kalau timnya berkembang, Mm-mm. jumlah customer berkembang gitu. Nah, Sehingga jumlah omsetnya berkembang. benar sekali tuh Kak Adit, benar banget tuh. Nah, Kak Adit, kalau di zaman pandemi ini sekarang nih melakukan coaching itu bisa Kak Adit kita lakukan lewat online? Oh, sangat bisa. Bisa ya? Heeh. Sangat bisa, dan saya sekarang 100% coaching itu online. Oh. Jadi saya udah nggak pernah ketemuan lagi. Jadi tambah keenakan sih. Oh gitu ya. Jadi sangat-sangat menghemat waktu dan tenaga dan dana ya. Transportasinya aja udah berapa itu kalau ketemu. Oh, kalau sebelumnya gimana tuh Kak Adit? Ya kan kalau coaching itu kalau nggak di tempat klien atau di tempat umum ya kayak di kafe gitu kan. Yang mana itu butuh waktu. Apalagi kalau di Jakarta zaman dulu sebelum Covid macet. Ya kan nggak mungkin saya janjian kalau sehari ada 3 klien A di mall A, klien B di mall B, klien C di mall C. Wah, itu perjalanan dari A B C, dari rumah ke A, terus dari A ke B, B ke C, itu transportnya udah waktu ya gitu. Jadi sekarang ya cuman ganti link Zoom doang. Oh gitu ya. Dan itu tetap bisa Di efektif rumah ya Kak terus. Adit ya. Bahkan klien saya jadi lebih meluas lagi ya. Karena sudah tidak terbatas lagi dengan geografis lokasi. Wow. Ya bisa di Jakarta, di Indonesia manapun. Paling jauh di mana Kak Adit? Paling jauh klien saya Iya. di luar negeri ada. Wah. Gitu ya, tapi memang di masih Southeast Asia ya. Mm-mm. Itu juga karena pilihan saya sendiri sih, karena time zone-nya masih bersahabat lah dengan Indonesia ya, Southeast Asia kan. Oh jadi di sini misalnya Iya, berapa hanya kalau- beda jam aja. Kalau klien saya di Eropa atau di Amerika, saya harus begadang dong. Balik saya waktunya ya. Iya, waktunya kebolak-balik nanti. Oh, oke. Wah berarti menarik banget ya Kak Adit ya. Seperti Kak Adit bilang tadi, melakukan coaching pun bisa online, bisa di mana aja. Bahkan mungkin hanya ngatur jadwalnya aja Kak Adit ya. Betul. Bisa lebih banyak ya. Bisa Ya. juga bukan hanya antar daerah, antar pulau, antar negara malah Nah, ya Kak Adit betul. ya. Nah jadi buat teman-teman nih yang memang tertarik untuk menjadi seorang coach, terutama seorang coach profesional, dan seperti tadi kata Kak Adit, seorang coach itu juga bisa melakukan coaching dimanapun secara online, apalagi di zaman pandemi sekarang ya Kak Adit ya. Iya. Nah itu kalau teman-teman pengen tahu gimana sih belajar tentang bagaimana menjadi seorang coach profesional ini, kemana nanti ya Kak Adit? Ya, jadi untuk menjadi seorang coach profesional itu Mm-mm, perjalanannya juga nggak ini ya, nggak gampang ya. mm-mm, Karena perlu pelatihannya dulu nih di awal, mm. gitu pelatihannya. Minimal 60 jam. Minimal 60 jam. Wow. Jadi kita ada pelatihan coaching. Silakan buka di www.corporaconsulting.com. Di situ pelatihan coaching yang sudah diakreditasi oleh ACF. Mm. Dari situ nanti perjalanan berikutnya nanti akan saya akan mentor atau saya pandu gitu. Mm. Supaya teman-teman bisa menjadi seorang coach profesional yang berkredensial dan beretika. Wah. Yeah. Etika.
Ini apa belajar melulu? Apa ada latihannya? Iya, Pak, Atau iya. enggak atau gimana nih Kak Ya Adit? latihan itu sebagian bagian dari belajar latihannya Mhm, gitu mhm, ya. mhm. Jadi kalau dibilang itu ya 70-30 kali ya. Mhm, mhm. 70 latihan, 30-nya teori gitu. Wah, itu menarik ya. Jadi Mhm. nggak melulu banyak belajar aja ya, teori Iya, aja ya. iya. Nah, oke. Oke, teman-teman, dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar topik kita kali ini, yuk dilayangkan aja ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini makin bertumbuh. Oke, teman-teman, dimanapun Anda berada, dengan saya Ana Melani dan Saya Aditya Mijaya. sampai jumpa. Sampai jumpa.